Mengajar di SLB artinya saya harus siap dengan murid yang beragam. Perbedaan individual setiap murid kadang-kadang terlalu tinggi, padahal berada pada satu kelas yang sama. Lalu pandemi datang, murid-murid belajar di rumah. Karena tidak ada persiapan, saya memberikan pembelajaran seperti di kelas. Materinya mengikuti pembelajaran sebelumnya, ditambahkan dengan materi-materi tugas kemandirian, yaitu mencuci piring, mencuci baju, membantu memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Tugas-tugas saya berikan setiap pagi melalui WhatsApp grup kelas. Anehnya, separuh dari jumlah murid tidak pernah mengirimkan hasil pembelajaran. Padahal setiap pagi saat saya memberikan tugas, orang tua selalu mengatakan, "Siap Bu Amel, terima kasih tugasnya." Tapi saya tunggu sampai hari berikutnya, tugas-tugas itu tidak pernah ada. Semakin lama, komunikasi di grup WhatsApp kelas semakin lemah. Sedikit sekali orang tua yang merespon. Padahal saya membutuhkan bukti bahwa murid tetap belajar di rumah. Orang tua juga protes. "Bu, kok tugasnya mencuci? Kalau gini kan anak saya tidak belajar." Orang tua masih merasa bahwa belajar itu membaca, menulis, dan berhitung. Tantangan datang lagi ketika salah seorang murid harus dititipkan di rumah neneknya. Kondisi nenek tidak dapat membaca dan tidak memiliki HP Android. Wah, komunikasinya menjadi sangat sulit. Saya kebingungan. Bagaimana sih seharusnya pembelajaran jarak jauh? Bagaimana cara saya menjangkau murid-murid? Apa materi yang harus saya berikan kepada murid-murid? Kemudian saya melakukan refleksi. Kira-kira apa ya penyebab kelas saya sepi? Lalu saya mulai belajar. Saya ikuti berbagai webinar, saya bertanya kepada guru-guru senior, dan saya mengobrol dengan rekan-rekan guru yang lain. Ternyata ada satu hal penting yang belum saya lakukan. Saya belum melakukan asesmen. Saya segera melakukan asesmen non-kognitif. Apa itu asesmen non-kognitif? Asesmen non-kognitif merupakan cara untuk mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan dan sosial murid selama belajar di rumah. Datanya meliputi siapa saja pendamping murid belajar di rumah, kapan waktunya murid belajar ketika di rumah, aktivitas apa yang disukai murid ketika belajar di rumah, dan yang penting harapan orang tua terhadap anaknya. Dari hasil asesmen tadi, saya dan orang tua membuat kesepakatan-kesepakatan. Sebagai contohnya, kesepakatan untuk mekanisme pengambilan tugas bagi orang tua yang kesulitan mencetak tugas. Selain itu, kesepakatan untuk pengumpulan tugas. Jadi, saya tidak selalu menuntut tugas harus selesai hari itu juga. Sifatnya fleksibel. Dan itu ternyata membuat orang tua lebih nyaman. Kemudian, untuk murid yang berada di rumah nenek, saya aktif berkomunikasi dengan ibunya. Saya sepakat dengan ibu murid tersebut bahwa tugas-tugasnya berupa kegiatan yang dekat dengan situasi murid di rumah nenek. Neneknya memiliki kambing, sehingga tugas-tugasnya berupa mencari makan untuk kambing, ikut membersihkan kandang kambing,
menggembala kambing, bahkan murid tersebut juga melakukan tugas mencari kayu bakar. Karena kayu bakar merupakan bahan baku untuk aktivitas nenek memasak. Bagaimana dengan bukti-bukti pembelajaran murid tersebut? Untunglah ada salah seorang tetangganya yang berbaik hati yang mau memfotokan kegiatan-kegiatan murid tersebut saat belajar di rumah nenek. Dari hasil asesmen, saya menjadi lebih memahami kondisi murid. Berkat asesmen juga, saya dapat meluruskan miskonsepsi orang tua tentang belajar, berperan aktif dalam setiap kegiatan di rumah, dan bermanfaat bagi orang lain merupakan proses belajar yang sesungguhnya. Secara berkala, saya juga meminta umpan balik dari orang tua tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Salah satu prinsip penting dalam belajar di rumah adalah jangan sampai tugas-tugas dari guru merepotkan orang tua. Pandemi ini memang membuat semuanya tidak mudah. Tapi kita sebagai guru harus selalu belajar agar semua pihak merasa nyaman untuk terus belajar. Salam guru belajar, ayo belajar bersama.